wong sampai kere ku saking gobloke. Nah Gusti Allah nantang sampean ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji, siapa yang minta pasti diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membagikan video ceramah disampaikan oleh Romo Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Dalam video tersebut beliau mengatakan bahwasannya sangatlah bodoh seorang manusia yang hidupnya sampai saat ini miskin, tidak mempunyai jalan untuk menjadi orang yang kaya. Melalui video yang saya sajikan ini semoga menjadikan motivasi diri kita untuk bisa mengamalkan menjadi seorang hamba yang kaya raya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung aja simak video ceramah agama yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Abdul Ghafur, pendiri Pondok Pesantren Paciran Lamongan. Selamat menyaksikan. Doa paling mandi itu sebetulnya satu pakai Al-Quran, dua pakai zikir. Al-Quran itu singkatan kitab sak jagat. Kitab sak jagat yang jumlahnya 124.000 diperoleh jadi 4, Quran, Zabur, Taurat, Injil. Quran disingkat jadi surat Yasin. Bu, Pak, kalau butuh apa-apa urusan dunia, minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Bahkan yang karena dunia dalam Al-Quran diutamakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dunia dipilah-pilah, minta sapi, minta kebo, minta ayam, begitulah. Minta apa? Minta uang untuk nyaur hutang, minta supaya dagangannya laris. Itu doa paling mandi, yaitu persan Al-Quran surat Yasin. Surat Yasin kalau untuk doa bukan main mandinya. Tapi kalau urusannya bukan main besarnya, sampean baca berulang kali sampai 41 kali. Ada rahasianya itu. Tapi tidak urut apa-apa. Sekarang 2, besok 2, 20 hari dapat 41. Satu tujuan, minta supaya diberi uang untuk bayar hutang, minta supaya dagangannya laris. Sampean baca surat Yasin 41 kali, satu tujuan. Kalau tidak mampu, kumpulkan ibu-ibu, diberi makan semuanya, suruh baca surat Yasin, tiap satu orang 2 kali, orangnya 20, atau satu orang 4 kali, orangnya 10, atau satu orang sekali, orangnya 41, kan sudah. Tapi diberitahu loh terang-terangan, Bu, ini terang-terangan saya minta sampean baca surat Yasin untuk saya supaya bisa nyaur hutang, saya supaya laku punya suami, kalau siapa yang tidak payah lagi, itu caranya begitu, gak payah rabi, caranya begitu, temu gak pangkatnya, 41 kali, satu permohonan. Bisa dibawa sendiri, baca sendiri sampai 41 hari, atau dibaca sendiri langsung sekitar hampir 8 jam ya, nah dibaca itu, tidak sampai 8 jam. Tapi kalau terlalu kebanyakan dibaca 21 kali, terlalu banyak 7 kali, 1 menit. Surat Yasin itu 5 menit lamanya. Kalau 7 kali berapa? 7 kali 5 hanya 30 menit, 35 menit. Nah, beliau tadi menyampaikan bahwasanya untuk ingin agar cepat kaya raya ataupun hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan lakukan amalan yaitu membaca surah Yasin sebanyak 41 kali dengan tujuan yaitu dengan harapan mudah-mudahan hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang mungkin saat ini dililit oleh banyak masalah hutang ataupun masalah-masalah lainnya, lakukanlah amalan yang diijazahkan oleh Romo Kiai Haji Abdul Ghafur ini, yaitu membaca surah Yasin sebanyak 41 kali. Dan jika tidak mampu untuk membaca sendiri, kita bisa mengumpulkan teman-teman kita ataupun jamaah kita untuk membantu kita membaca surat Yasin itu sebanyak 41 kali. Namun perlu diingat bahwasanya kita harus menyampaikan kepada jamaah kita bahwasanya kita mengundang beliau untuk membaca surah Yasin ini adalah untuk kebutuhan kita. Sampaikan di situ kebutuhan kita, apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan bacaan surah Yasin kepada teman-teman kita itu. Dan beliau juga menyampaikan bahwasanya jika tidak mampu membaca 41 kali, maka surah Yasin itu bisa kita baca sebanyak 21 kali. Jadi ada keringanan, masih ada keringanan. Jika 21 kali tidak bisa, maka bisa dibaca sebanyak 7 kali. Jadi amalan ini dilakukan untuk satu hajat atau satu keinginan. Oke, kita lanjut apa yang disampaikan oleh beliau, amalan-amalan berikutnya.
Surat Yasin diperes jadi Fatihah. Masya Allah, Fatihah itu kalau untuk doa tidak ada tanda, khususnya minta uang untuk nyaur hutang. Lah Fatihah itu berapa kali? 7 kali. Kurang banyak 21 kali. Kurang banyak 41 kali. Tapi Fatihah yang mandinya bukan main, pasti berhasil 313 kali. Ayo, siapa yang punya, yang enggak laku-laku enggak dapat istri, sama baca Fatihah satu tujuan supaya dapat istri 313 kali. Yang kalau dibaca hanya 40 menit itu. Satu tujuan. Mau waktunya dicaca lah. Kalau punya rumah enggak laku-laku supaya laku. Baca Fatihah 313. 313 itu dalam Al-Qur'annya kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak sekali. Kanjeng Nabi perang Badar tentaranya 313. Kanjeng Nabi apa itu? Nabi Daud mungsuh Raja Jalut tentaranya 313. Bu, kalau butuh apa-apa supaya kasih seketika, mbok yo baca Fatihah 313 kali. Tapi kalau resayan monggo, tapi tidak boleh dibagi-bagi. Apalagi bisa 7 orang diajak bersamaan baca satu tujuan supaya dapat suami. Terang-terangan loh, ngajak temannya 7 orang paling sedikit. Tiap orang baca Fatihah 313 kali. Cospleng nanti tahu-tahu datang saya mau. Mosok buktikan kalau tidak percaya. Tapi ini yang paling mandi untuk dagangan supaya laris. Orang datang ke Malaysia jauh-jauh nggak kaya, buat apa? Pulang saja ke rumah. Ke Malaysia jauh harus kaya raya seperti saya, punya trek berapa? 1.200, nggak bisa dihitung treknya aja, bisa bangun pondok beratus-ratus miliar uang Indonesia tanpa tarian masyarakat. Pernah saya narik yang mondok sana, nggak pernah minum macam gratis, nggak usah bayar-bayaran. Itu karena apa? 313 kali Fatihah untuk minta uang, minta uang, minta uang. Bisa ya? Nah, amalan yang kedua disampaikan beliau yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah bisa paling sedikit yaitu 7 kali atau 21 kali. Namun saran beliau untuk supaya segera dikabulkan atau cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Fatihah itu sebanyak 313 kali. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau untuk satu hajat atau satu keinginan, teman-teman ya. Jadi untuk satu keinginan beliau menyampaikan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali ini. Nah, itu sangat luar biasa memang jika kita yakin untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau, karena beliau sendiri sudah membuktikan bahwasanya beliau mempunyai begitu banyak truk, yaitu kurang lebih sekitar 1.200 truk, dan bahkan di pondok pesantren beliau sangatlah gratis. Yang disampaikan beliau, minum gratis, makan gratis, Masya Allah. Itulah barokah mengamalkan suatu amalan, yaitu amalan surat Al-Fatihah. Oke, kita lanjut ke amalan berikutnya. Pak Gopur, kecilkan lagi, Fatihah diperes jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya. Berapa kali terserah. Mulai 7 kali saya berapa kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Tapi kalau tujuannya penting sekali dan harus berhasil seketika, dibaca dengan jumlah hono corokonya Bismillahirrahmanirrahim. Apa jatuhnya? Berapa? 786 kali. Buktikan kalau Anda percaya. Kalau ingin apa-apa berhasil seketika, sama baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ping 786, 786. Satu tujuan, buktikan nanti. Apalagi bisa diulang-ulangi sampai 3 kali, 3 malam. Wah, bukan main. Itulah saya bisa jadi kaya raya karena doa. 85 murid Pondok Sunan Derajat tinggal 5 ya. 80 tinggal 5. Loh, saya toto 20 tahun jadi sekarang 12.000. 80-an Pondok Sunan ya 1/4 hektar, sekarang jadi 140 hektar. 85 tinggal apa itu ibtidak sekarang sama S2. Loh, bagaimana? Dari doa. Kalau tidak saya beritahu, tidak mungkin Bapak percaya. 85 sepeda ontel saya tidak punya, 80-an tidak punya. Sekarang trek yang memenuhi jalan-jalan seluruh pulau Jawa, trek Sunan Derajat. Sunan Derajat. Saya kendel utang, sekali utang treknya 160 miliar, 2 tahun lunas. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, 786. Niatnya terang-terangan minta uang untuk bayar hutang. Udah hafal? Mosok. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling mandi dibaca 786, ke atas lagi Fatihah berapa kali? 313, di atas lagi surat Yasin berapa? 41, sudah habis. Nah, amalan berikut yang disampaikan beliau yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Ini doa yang tidak ada tandingannya, doa yang sangat mustajabah atau amalan yang sangat mustajabah yang disampaikan oleh beliau. Karena beliau sendiri sudah membuktikan
dahsyatnya amalan-amalan yang telah disampaikan oleh beliau. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin melakukan amalan tersebut, silakan mengamalkan karena ini sudah diijazahkan oleh beliau. Namun sebelum teman-teman mengamalkan amalan tersebut, jangan lupa tulis hajat dan keinginan Anda di dalam kolom komentar. Semakin banyak orang yang melihat atau mendoakan hajat kita, menjadikan wasilah untuk segera dikabulkan hajat kita atau permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah yang disampaikan oleh beliau yaitu amalan yang paling ringan, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali, dan lebih dinaikkan lagi yaitu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali, dan ingin dinaikkan lagi menjadi ke atas yaitu membaca surah Yasin sebanyak 41 kali. Semoga video ini bisa kita jadikan motivasi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segera hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan saya, semoga teman-teman semuanya yang saat ini dalam kesulitan, mempunyai begitu banyak masalah, mempunyai begitu banyak hutang, segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan keluar untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.